Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Selvi Oktavinawati dengan NIM 0508 15634. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah administrasi jaringan. Pada tugas ini kita diminta untuk membuat video verifikasi konfigurasi dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping, menggunakan Cisco Packet Tracer. Namun di tugas diminta untuk membuat masing-masing link video ya. Cuman kita untuk mempersingkat waktu dan jumlah videonya tidak terlalu banyak, maka saya akan membuat satu video untuk menjawab ke 5 soal di atas, ke 5 soal sesuai dengan tugas yang diberikan. Langsung saja kita ada panduan yang diberikan. Sudah ada panduan, kita akan tinggal mengikuti langkah-langkahnya menggunakan Cisco Packet Tracker. Oke, kita mulai saja dengan membuat langkah-langkah simulasi menggunakan Packet Tracker berdasarkan panduan dan soal yang diberikan. Langkah pertama kita akan membuat topologi seperti pada gambar 415 dengan menggunakan satu switch dan 4 PC. Kita insert switch. Nah, kita akan menggunakan switch nomor 2950T karena kemarin saya coba membuat 2960 tapi saya tidak bisa membuat perintah-perintah di bawah ini seperti VLAN database, tidak bisa menggunakan pakai switch 2960. Di bawah 2960 bisa, 2950 kita pakai switch yang 2950. Kita menambahkan satu switch dan 4 PC. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Oke. Kita memberi masing-masing PC itu, kita beri konfigurasi atau interface portnya sesuai dengan tabel yang diberikan. Ini kita sudah memberi PC. Sekarang kita menggabungkan, mengkoneksikan dengan menggunakan kabel strike. Nah, kita mengkonfigurasi alamat IP dari masing-masing PC sesuai dengan tabel yang diberikan. Kita mulai dengan PC 1, config, kita menuliskan FTP address-nya 19. Kita telah membuat konfigurasi alamat IP masing-masing PC. Nah, pada langkah kelima dan pada soal nomor 1 kita memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Nah, saatnya sekarang kita menggunakan perintah ping. Kita pakai ping di PC 1 saja untuk semua konektivitas. Kita buat pakai desktop, command prompt, ping 192.168.1.2. Nah, dia terhubung, terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi, dia akan tulis request timeout. Komputer berikutnya ping 192.168.1.11. Oke, berhasil terkoneksi. Berikutnya ping 192.168.1.12. Nah, sudah terjawab. Kita sudah berhasil memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Ini soal nomor 1-nya sudah bisa terjawab. Berikutnya sesuai dengan langkah yang diberikan, kita lanjut ke konfigurasi VLAN pada switch. Secara default seluruh port dan terapkan switch merupakan anggota VLAN. Nah, caranya kita buat masuk pada CLI enable show VLAN. Nah,
VLAN ini sudah sesuai sama seperti dengan di instrumen tugas yang diberikan. Tabel VLAN-nya sama. Nah, kita akan mengkonfigurasi VLAN dengan mengikuti skenario tabel pada tabel 43 dan kita tinggal mengikuti melakukan konfigurasi dan mengikuti instrumen tugas yang diberikan. Kita sudah membuat konfigurasi pada perangkat switch, dan konfigurasi tersebut di atas menetapkan switch bertindak sebagai FTP server pada domain UT. Nah, selanjutnya kita menetapkan keanggotaan dari daftar VLAN yang sudah dibuat sebelumnya pada tabel 43 ini dengan menggunakan sintak. Kita tinggal mengetikkannya ya. Nah, verifikasi hasil konfigurasi tersebut menggunakan, nah setelah itu kita exit. Nah, kita sudah mengetikkan sintak yang telah dilampirkan. Sekarang kita coba show VLAN. Nah, ini kita sudah show VLAN dan hasilnya sama dengan yang ditampilkan di instrumen tugas, di mana kita telah mengkonfigurasi switch dengan menambahkan dua VLAN, yaitu fakultas A dan fakultas B, yang masing-masing VLAN fakultas A dari port FA01 sampai FA010 dan fakultas B dari FA011 sampai FA020. Nah, FA01 dan sampai port FA020 berstatus access port, dan switch ini bertindak sebagai FTP server. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melakukan verifikasi dengan menggunakan perintah ping untuk memastikan hanya dapat berkomunikasi dengan PC lain antara satu VLAN. Jadi PC1 dan PC2 ini dia tidak bisa terhubung ke PC1 antara PC2 bisa terhubung, tapi tidak bisa terhubung ke PC11 dan PC12. Sedangkan PC11 dan 12 saling terhubung, tapi tidak bisa terhubung ke PC1 dan PC2. Coba kita ping kita ping ke PC11 di PC1 dan PC2. Jadi seharusnya ke PC11 dia tidak terkoneksi, tapi dia terkoneksi ke PC2. Coba kita coba. Oke, kita coba ping 192.168.1.11. Dia harusnya tidak terkoneksi atau request timeout. Nah, betul, tapi nanti dia akan terkoneksi dengan PC2. Begitupun PC11, dia tidak akan terkoneksi dengan PC1 dan PC2, tapi dia akan terkoneksi dengan PC12. Nah, kita coba ke PC2. Ping 192.168.1.2. Nah, dia terhubung. Berarti apa yang kita tadi sudah benar. Skenario-nya memang sudah harus seperti itu. Coba kita ke PC11. Ping 192.168.1.1. Seharusnya dia request timeout ya. Dia tidak terhubung. Oke. Oke. Nah, kita coba ping ke PC12. Ya, dia itu 192.168.1.12. Nah, dia terhubung ke PC12.
Oke, ini sudah menjawab. eh, Nah, berikut kita masuk ke langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat satu topologi baru. Iya, satu topologi baru. Satu switch baru dengan 4 PC. Ya, seperti pada gambar ini. Ya, nanti kita tambahkan. Di sini kita switch dengan kita menambahkan sesuai dengan ini ya, tabel nomor 44 ini PC 34 13 14. Oke. Nah, kita kemudian langkah selanjutnya adalah memasangkan IP dari masing-masing PC dengan sesuai dengan daftar alamat pada tabel. Kita akan rubah dari PC 1 sampai PC ini, kita akan rubah alamat IP-nya. PC 1, kita mulai dengan PC 1, dia jadi 21 2.1, PC 2 jadi Ethernet 2.2, PC 11 jadi Fast Ethernet, PC 11 3 1, PC 12 3 2, PC 3 PC 3 192 168 2.4, PC 4 192 168 2.4, oh sudah digunakan ya, berarti salah di sini. Ini 2.3, ini 192 168 2.4, ini 192 168 3.3, dan 192 168 3.4. Nah, kita sudah merubah alamat IP sesuai dengan tabel, sehingga kita bisa menyebutkan PC 1 sampai dengan PC 4 itu network address-nya dari 192.162 dari 2.0 sampai 2.24, dan PC 11 sampai 14 berada di network address 192.168.3.0 sampai 24. Nah, PC 1 sampai PC 4 akan dikonfigurasikan menjadi VLAN 2, dan PC 11 sampai PC 14 akan dikonfigurasikan menjadi VLAN 3.
Nah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi switch 1. Kita akan menggantikan nama switch dan membuat port G01 menjadi mode trunk. Jadi kita di switch 1 di CLI membuat saatnya kita akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3, verifikasi status FTP dari kedua switch dengan menggunakan sintaks show VTP status. Hal ini untuk memastikan SW1 bertindak sebagai FTP server dan SW2 bertindak sebagai FTP client dan keduanya berada dalam domain UT. Nah, saatnya kita membuat kita sudah mengetikkan, jadi sekarang kita ke SW switch 1. Nah, switch 1 enable show FTP status. Oke, ini dia di switch 1 FTP persinggungannya SVT server, domain name-nya UT. Berarti kita sudah menjawab soal nomor 3. Nah, ini untuk server switch 1-nya. Berikutnya kita ke switch 2-nya. Sini kita lihat tes status. Nah, di switch 2 dia FTP-nya mode client dan domain name-nya di domain UT. Oke, pertanyaan nomor 3 sudah dijawab. Kita lanjutkan lagi dengan kita melihat hasil konfigurasi port trunk yang diverifikasi pada SW1 dan SW2 dengan menggunakan show in trunk. Jadi kita coba show in trunk. Nah, ini switch 2-nya ya, sama. Dan berikutnya kita coba show VLAN. Nah, ini show VLAN-nya di switch 2. Itu ada fakultas A, fakultas B dari 1 sampai 5, fakultas B dari 6 sampai 10. Nah, selanjutnya ada ini menjawab pertanyaan nomor 4. Ini ya, yaitu menggunakan sintaks show VLAN pada SW2 untuk memastikan daftar VLAN yang terdapat di SW1 didistribusikan ke SW2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan konfigurasi di SW2. Nah, ini sudah sesuai. Di switch 2, default aktifnya 011 sampai 024, fakultas A 1 sampai 5, fakultas B 6 sampai 10. Selanjutnya nah, untuk ke langkah terakhir adalah kita memverifikasi koneksi antar PC dengan menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentur antar PC yang berada dalam satu VLAN. Ya, jadi PC 1 hanya dapat berkomunikasi dengan PC 2, PC 3, dan PC 4. PC 11 hanya dapat berkomunikasi dengan PC 12, PC 13, dan PC 14.
PC1 tidak dapat berkomunikasi dengan PC11, 12, 13, dan 14, dan PC11 tidak dapat berkomunikasi dengan PC1, 2, 3, dan 4. Oke. PC1 hanya dapat berkomunikasi dengan PC2, PC3, dan PC4. Nah, kita akan uji dari PC1. Stop. Dia hanya berkomunikasi dengan PC2, 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 PC3, dan PC4. Coba kita ping alamat PC2 192.168, PC2 2.2. Ya, dia berhasil berkomunikasi dengan PC2 dan ping 192.168 dengan PC3. PC3 itu 2.3. Oke, dia berhasil lagi. Dan yang PC4 2.4. Ping 192.168 2.4. Oke. Nah, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan PC 11, 12, 13, dan 14. Coba kita ping, seharusnya ping 192.168 3.1. Nah, seharusnya dia request timeout ya, karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan PC 11, 12, 13, dan 14. Ya, request timeout. Nah, sekarang kita coba untuk PC 11. PC 11 hanya bisa berkomunikasi dengan PC 12, PC 13, dan PC 14. PC 11 dia hanya bisa berkomunikasi dengan ping 192.168 3.2. Nah, dia berhasil berkomunikasi dengan 3.2, dengan PC 13 dan PC 14. Ping 192.168 3.3 dan ping 192.168 3.4. Nah, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan, coba kita dengan ini PC1 ping 192.168 2.1. Oke, plus time out. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan tugas praktikum kita dengan membuat semua video dari soal 1 sampai soal 5. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan tutor. Selamat siang.